Sin, hari ini agendanya itu apa sih? Ya, hari ini saya datang sebagai musisi dan pencipta lagu, sekaligus representator dari Asosiasi Komposer seluruh Indonesia, karena saya sebagai sekretaris jenderal. Jadi saya datang ke sini untuk mensupport adanya Indonesian Royalty Watch, ya, di mana ini adalah pencapaian yang baik menurut saya untuk supaya ada lembaga pengontrol atau lembaga pengawas daripada distribusi ataupun pengumpulan daripada royalti yang dibayarkan kepada stakeholder musik Indonesia. Jadi saya rasa IRW ini lembaga yang baik, ya, bertujuan mulia untuk bisa supaya tidak lagi terjadi misinformasi di dalam proses pengumpulan dan juga distribusi daripada royalti di Indonesia. Jadi saya hadir untuk itu. Bang Bade tadi Pak Ketua LMKN menyebut bahwa kalau misalnya mau ngadain musik, penyelenggara itu harus membuat lisensi. Ya. Menurut Bang Bade sendiri tuh tanggapannya seperti apa? Memang apakah itu menjadi salah satu tujuan untuk mensejahterakan juga para pencipta lagu? Ya, tentunya iya dong, karena event ini kan berjalan menandakan bahwa roda ekonomi kreatif di Indonesia ini sudah berjalan dengan normal. Sudah bisa dibuktikan banyak sekali festival, banyak sekali pertunjukan-pertunjukan musik. Ini seharusnya bisa bersinergi dengan pendapatan daripada pencipta lagunya, ya, selain dari pengguna yang menggunakan karya-karya cipta, seharusnya ini menjadi kesinambungan pendapatan bagi pencipta lagunya. Jadi memang sudah bisa dipastikan bahwa event organizer pun harus punya ketertiban untuk bisa membayar ini. Artinya minimal punya kesadaran bahwa di dalam performing, dalam pertunjukan itu bukan hanya membayar artisnya saja, tapi jangan lupa bahwa karya cipta yang digunakan di dalam panggung tersebut itu ada hak daripada pencipta lagu di situ, dan itu marwah daripada undang-undang. Entah itu besarannya berapa, apakah ada sesuatu yang perlu dinaikkan dan segala macamnya. Ya, itu buat saya adalah sesuatu yang kita bicara sesuai dengan lintas kebijakan. Tetapi minimal kesadaran dan mentalitas daripada pengguna ini harus ditingkatkan. Jadi betul banget kalau memang ada statement daripada LMKN, ayo kita bekerja sama nih, penyelenggara LMKN sebagai penanggung jawab pengumpulan royalti dan juga pencipta lagu serta stakeholder yang lainnya ini harus bersinergi bersama. Integritas yang diutamakan. Tadi bilang 2% itu kekecilan. Idealnya menurut Bang Bade berapa persen, Bang? Untuk idealnya. Bukan bicara soal ini, ya, sekarang, tapi idealnya untuk Indonesia. Ya, kalau saya sih melihat bahwa sudah waktunya karya cipta itu dihargai lebih, ya. Karena selama ini sudah berpuluh-puluh tahun kesetaraan itu tidak ada. Tadi kan sudah saya bahas bahwa antara pengguna dengan pencipta itu gapnya luar biasa. Kenapa gap ini terjadi? Karena memang struktur daripada metode pembayarannya itu nggak jelas, ya kan? Ya kalau saya sih pengennya di atas 6% lah, ya, bahkan mungkin 10% untuk pencipta. Dan 10% itu kenapa saya bilang itu tidak berat? Karena itu dibebankan kepada harga tiket masuk ataupun kontrak daripada penyelenggara tersebut. Itu menurut saya masih make sense, ya kan? Tidak ada yang dirugikan gitu. Jadi menurut saya 10% itu sudah baik, bahkan mungkin 6% tadi ada yang mengusulkan juga gitu, ya. Kalau 2% nggak relevan lah, ya kan? Harga tahu aja naik kok. Sayur kangkung aja naik di pasar, masa karya cipta ya lagu yang merupakan legacy keluarga anak cucu masa nggak bisa naik gitu. Terkait harapan-harapan, selain harapan terkait nominal atau totalnya, ada lagi? Ya, harapannya gini, sebenarnya kan kita tahu ya bahwa kan banyak tuh semboyan-semboyan mengatakan musik Indonesia sudah menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Kalau menurut saya belum. Kenapa? Kalau jadi tuan rumah, kita bisa mengatur rumah kita, merapikan rumah kita, membersihkan rumah kita, bahkan dalam tanda kutip mengusir orang-orang yang nggak berkepentingan di rumah kita, ya kan? Dalam tanda kutip, ya. Nah, sekarang musik Indonesia udah bisa begitu belum? Kalau menurut saya ini masih jauh dari perkiraan. Kenapa? Karena kita masih ribut masalah tata kelola ini. Sementara Korea udah masuk dalam peradaban dengan digitalisasi yang berkembang, sementara Indonesia masih membicarakan ini. Jadi menurut saya, ayo jargon ini kita buktikan. Dengan apa? Musisi harus banyak di parlemen, masuk ke dalam regulator, mengkonsep kebijakan-kebijakan baru untuk musik yang berkeadilan. Dan jangan lagi meributkan hal-hal yang tidak perlu diributkan gitu. Kalau ada yang mesti di judicial review, ayo kita sama-sama buktikan apakah ini sudah berkeadilan atau belum.
Itu aja sih harapannya. Oke, terima kasih.